Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Odoy bersama Odoy Channel yang mengungkap mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, kali ini Kang Odoy bertandang di sebuah situs yang bernama Situs Pangeran Sendang Lautan. Inilah dia sahabat Odoy, kita akan bercerita tentang Pangeran Brataklana. Siapa beliau Pangeran Brataklana? Pangeran Brataklana adalah adik kandung dari Pangeran Jayaklana, putra kedua dari Kanjeng Pangeran Sunan Gunung Jati dari istri bernama yaitu Syarifah Baghdad. Pangeran Brataklana ini dikisahkan sekitar pada abad tahun 1490-an tepatnya atau abad ke-14. Dalam perjalanan pulang dari Demak menuju ke Cirebon, Pangeran Brataklana beserta rombongan di dalam perjalanan yang melewati jalur lintas laut pantai utara. Pada waktu itu terjadi sebuah insiden, beliau beserta rombongan dihadang oleh segerombolan perompak yaitu para bajak laut, hingga akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara gerombolan bajak laut dengan Pangeran Brataklana. Namun karena kalah jumlah, begitu banyaknya para gerombolan bajak laut itu, akhirnya Pangeran Brataklana pun pada waktu itu menemui ajalnya di tangan para perompak dan jasadnya pada waktu itu dibuang di lautan. Nah, setelah meninggalnya atau wafatnya Pangeran Brataklana yang jasadnya dibuang perompak di lautan, akhirnya ditemukanlah jasadnya itu di daerah pesisir Mundu oleh seorang bernama Ki Gede Mundu. Sahabat Odoy, setelah diketemukan jasadnya Pangeran Brataklana ini, atas permohonan Ki Gede Mundu akhirnya memohon kepada Pangeran, sekarang dikenal dengan Situs Pangeran Sendang Lautan. Dan disinilah sahabat Odoy, ini adalah salah satu situs Pangeran Sendang Lautan, dan ini kita lihat di layar ini adalah tumpukan bata-bata yang seluruhnya mengelilingi makam Pangeran Brataklana. Batu bata ini setelah Kang Odoy teliti, memang ini adalah batu bata, semuanya tumpukan batu bata yang ukuran antara sekitar 20 kali 40 cm. Ini bata yang diperkirakan sama dengan dasar atau pondasi Masjid Al-Baitus Syuhada di Leuweung Gajah. Inilah sahabat Odoy, ini adalah pintu masuk ke lokasi makam Pangeran Brataklana. Di sini kita masuknya dari depan ini. Pintu masuknya pun ini dibuat sedemikian rupa hingga kita ketika masuk ini harus membungkuk sebagai mungkin syarat penghormatan kepada beliau. Ya sahabat Odoy, Pangeran Brataklana ini setelah meninggal, akhirnya Kanjeng Pangeran Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada pasukan Kecirebonan yang dipimpin oleh Ki Gede Bungkuk akhirnya dan mencari siapa itu pembunuh yang telah menyebabkan tewasnya putra dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sahabat Odoy, kemudian para tentara dari Keraton Kecirebonan itu yang dipimpin oleh Ki Gede Bungkuk itu berangkat mencari para perompak. Kemudian ditemukanlah para perompak tersebut berada di daerah Gebang. Akhirnya sampai terjadi pertempuran sengit antara pasukan Kecirebonan yang dipimpin oleh Ki Gede Bungkuk, dan habislah semua ditumpas para gerombolan perompak itu. Sahabat Odoy, Pangeran Brataklana ini wafat pada usia sekitar 25 tahunan, dan beliau meninggalkan seorang istri yaitu putri dari Keraton Demak, dari anak dari Raden Patah. Beliau adalah Nyimas Ratu Pulung Nyawa. Dan kemudian setelah meninggalnya Pangeran Brataklana ini, Nyimas Ratu Pulung Nyawa dinikahkan oleh ayahnya Pangeran Sunan Gunung Jati, istilahnya turun ranjang, menikah dengan adiknya
yaitu Raden Pasarean. Nah, Raden Pasarean ini adalah masih putra dari Sunan Gunung Jati dari istri bernama Nyi Ageng Tepasari. Dari Nyi Ageng Tepasari ini mempunyai anak dua, yaitu Nyi Mas Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Pasarean. Sedangkan Pangeran Bratakelana ini adalah kakak atau adik dari Pangeran Jayakelana dari istri yang bernama Syarifah Baghdad. Nah, sahabat Odoy, setelah itu kemudian janda dari Pangeran Bratakelana bernama Nyi Mas Ratu Pulung Nyawa ini dinikahkan dengan adiknya bernama Raden Pasarean, dan yang kemudian nanti mempunyai keturunan lagi yang bernama Raden Angkawijaya atau yang sekarang dikenal dengan Pangeran Losari. Ya, sahabat Odoy, itulah sekilas tentang wafatnya Pangeran Bratakelana, seorang putra mahkota dari Kanjeng Pangeran Sunan Gunung Jati. Sahabat Odoy, ini dia kita lihat di sini adalah batu bata yang bertumpuk. Ini sebagian sudah mulai lapuk karena ini usianya sekitar sudah ratusan tahun. Kalau kita hitung dari mulai abad ke-14 tahun 1490, sekarang ini kita di abad 20, ini sekitar 600 tahun yang lalu. Ini adalah merupakan bukti sejarah di Indonesia. Ini adalah sejarah Kacirebonan yang patut kita banggakan, yang patut kita pelihara sebagai destinasi wisata, sebagai kekayaan budaya. Perlu bangga, inilah dia sahabat Odoy tentang Pangeran Bratakelana. Ya, sahabat Odoy, di samping itu kita tadi tidak bisa masuk ke dalam lingkungan, maksudnya ke dalam bangunan inti dari makam yang menaungi makam. Namun karena di situ terkunci, kita tidak bisa masuk. Cepat berbincang-bincang saja dengan kuncennya, yaitu Pak Raden namanya. Dan kita lihat di sini terdapat banyak sekali makam-makam kuno yang tersebar di sini. Ya, karena ini makamnya juga ini ukurannya tidak lazim, sekitar 2 atau 3 meteran. Usianya sudah ratusan tahun, sahabat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya agar kita bisa kembali menyaksikan video-video terbaru dari Kang Odoy yang akan selalu setia menyampaikan tentang mitos, fakta, dan sejarah desa-desa di sekitaran wilayah Cirebon Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.